Cek. Halo sobat, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan gue rencana mau gue rekap ya. Kalau udah lewat 1 bulan bakal gue rekap. Kayak mana bagusnya ya, biar kayak orang-orang gitu kan. Tapi nantilah kita selesaikan dulu lah. Ini dulu. Yuk langsung aja kita gas ke. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Nona Xiu ternyata dia masih hidup dan dia belum meninggal setelah dia mendapatkan surat peringatan dari Shenlang. Dan di sini Nona Xiu dia juga tahu dan juga melihat kalau ternyata mantan kekasihnya yaitu Zhang Jin ternyata dia benar-benar jahat. Dia melakukan aksinya tapi dia seolah-olah korban, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar menjijikan bagi Nona Xiu. Dan kini Nona Xiu dia pun berjalan menuju tempat di mana Shenlang tinggal karena dia ingin bekerja sama dengan Shenlang. Tapi ketika dia sedang melewati sebuah desa, dia melihat kalau ternyata desa ini ternyata kok sepi banget. Dan ketika dia melihat dan juga mendengar ada suara kerusak-kerusuk, di sini Nona Xiu mencoba untuk dapat melihat dan mencari tahu tentang suara apa. Dan ketika dia mengintip ternyata itu adalah suara dari sekelompok para bandit yang sedang melakukan aksi mereka, di mana mereka mencoba untuk membuat air sumur yang ada di kota ini nggak bisa digunakan lagi. Dan ketika Nona Xiu dia ingin pergi dari tempat ini ternyata klotak. Dia malah memijak sebuah ranting pohon hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun sadar kalau ada seseorang, dan itu membuat Nona Xiu dia pun panik setengah mampus. Dan ternyata benar adanya karena saat ini Nona Xiu dia pun ketangkap sama para bandit ini. Melihat ada seorang wanita cantik di sini, para bandit mereka berencana untuk menikmati Nona Xiu. Tapi ketika Nona Xiu dia pun mengatakan, benarkah kau berani melakukannya? Jika saja tuanmu tahu kau menemukan seorang wanita cantik seperti diriku dan kau tidak memberitahukannya kepada dirinya, lantas apa yang akan terjadi dengan dirimu? Ucap dari Nona Xiu yang kini malah menantang balik. Mendengar hal itu membuat para bandit mereka mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang akan melaporkan ini kepada pimpinan mereka. Tapi untuk Nona Xiu dia nggak habis akal, dimana dia mengatakan, mungkin saja kau tidak akan mengatakannya, lantas bagaimana dengan anak buahmu? Ucap dari Nona Xiu yang membuat si botak ini dia pun langsung sempat mundur sejenak. Dan dia juga teringat dengan apa yang pernah terjadi kepada rekannya yang tidak melaporkan temuan kepada pimpinan yang harus berakhir dengan cara yang cukup mengenaskan. Hingga membuat si botak, dia pun benar-benar kesal dan dia harus melepaskan Nona Xiu dan dia meminta kepada anak buahnya untuk menangkap wanita ini dan serahkan kepada pimpinan mereka. Sedangkan untuk Nona Xiu dia juga tahu kalau dia saat ini sudah tertangkap, tapi di sini dia juga bertekad bagaimana bisa dia balas dendam jika dia nggak bisa lolos dari para bandit ini. Pikir dari Nona Xiu. Dan di sini Nona Xiu di dalam perjalanan menuju tempat di mana pimpinan para bandit, dia sembari terus berpikir bagaimana caranya dia bisa lepas dari para bandit ini. Dan dia pun berpikir Shenlang. Jika saja Shenlang yang melakukannya, apa yang harus dia lakukan? Ucap dari Nona Xiu. Dan di sini Nona Xiu dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan di sini Nona Xiu dia pun berpura-pura jatuh dan dia menumpahkan beberapa koin emas miliknya hingga membuat para bandit tentunya mereka semua antusias ketika mereka melihat ada beberapa koin emas yang sangat-sangat banyak. Gila, dia kaya, dia wanita kaya, ucap dari para bandit. Melihat wanita ini memiliki banyak sekali koin emas tentunya membuat para bandit mereka pun bertanya siapa wanita ini dan kenapa dia memiliki banyak uang. Tapi di sini Nona Xiu dia pun mengatakan kalau dia hanya berasal dari warga biasa dan dia kebetulan aja kaya raya. Tetapi di sini para bandit mereka semua nggak percaya dengan itu semua. Kenapa wanita dari keluarga kaya bisa pergi malam-malam seperti ini, apalagi seorang diri, ucap dari para bandit. Tapi ketika Nona ini akan dihukum, di sini Nona Xiu dia pun mengatakan kalau dia adalah Xiu Qian yang berasal dari keluarga Xiu, ucap dari wanita ini. Mendengar hal itu di sini para bandit mereka tidak percaya karena yang mereka tahu Xiu Qian sudah hangus karena berita tentang keluarga Xiu juga udah menyebar kemana-mana. Tapi di sini salah satu dari mereka juga mengenali kalau wanita itu memang adalah Xiu Qian karena dia dulu pernah menemani bosnya untuk bertemu dengan keluarga Xiu, ucap dari wanita besar ini. Mendengar kalau ternyata yang di depannya adalah Nona Xiu Qian yang artinya memiliki banyak uang, tentunya membuat si bandit ini dia pun sungguh sangat senang dan dia pun meminta kepada gadis ini untuk menyerahkan uang yang dia miliki. Dan untuk Nona Xiu dia pun mengatakan kalau dia memiliki 30.000 koin emas di tempat penyimpanan keluarga Xiu, yang membuat para bandit dia pun kaget dong ketika mendengar 30.000 koin emas. Dan itu membuatnya berpikir kalau sepertinya
Kalau mereka mendapatkannya, mereka semua akan kaya raya dan tidak lagi harus bekerja dari si bandit bos. Wah. Dan itu membuat si bandit besar dia pun meminta kepada Nona Shu untuk menunjukkan arah di mana dia menyimpan semua uang-uangnya. Dan benar saja, kini Nona Shu dan juga yang lainnya mereka pun pergi menuju tempat di mana workshop milik keluarga Shu berada. Dan di sini Nona Shu dia pun menunjuk dan juga mengarah kepada sebuah ruang bawah tanah dan membuat mereka semua pun turun ke bawah sana. Tapi ketika mereka datang, mereka memang melihat ada beberapa kotak box uang. Tapi ketika dibuka, ternyata cuman beberapa koin emas aja yang membuat si bandit tentunya dia pun kesal karena, "Hei, mana emasnya? Kau katakan ada 30.000," ujar dari si bandit besar. Tapi Nona Shu dia pun mengatakan kalau uang itu ada di dalam gentong besar itu. Dan ketika gentong itu coba untuk dapat dipecahkan oleh orang-orang ini, ternyata enggak bisa. Terlalu keras hingga membuat di sini salah seorang bandit pun memberikan sebuah balok kayu untuk coba membuka gentong itu. Dan ketika dibuka, meletup dong. Gentong itu meletup hingga membuat mereka semua langsung terpanggang. Dan untuk Nona Shu dia pun langsung lari keluar dari tempat ini. Dan ternyata yang diletupkan itu adalah asam sulfat. Asam sulfat sisa-sisa limbah dari pekerjaan yang ada di tempat ini. Dan untuk Nona Shu dia pun langsung berdiri dan menutup ruang itu dari atas sana. Dan di sini dia pun benar-benar menikmati ini semua karena boom, terjadi letupan yang sangat-sangat besar hingga membuat semua para bandit-bandit yang ada di bawah sana tentunya mereka semua berakhir dengan wassalam dah semuanya habis. Tapi di sini untuk Nona Shu setelah dia mengalahkan semua bandit-bandit itu, alih-alih dia marah atau takut, justru dia tertawa dan itu membuatnya sungguh sangat senang karena dia berhasil lolos dari para bandit. Aku mengalahkan 5 bajak laut seorang diri. Aku menyelamatkan diriku sendiri, ucap dari Nona Shu yang sungguh sangat senang dan juga bangga dengan prestasinya. Dan di sini Nona Shu dia juga tahu kalau saat ini sudah waktunya bagi dirinya kembali untuk bertemu dengan Shenlang. Ya, Shenlang, aku akan kembali, ucap dari Nona Shu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Shenlang dia saat ini sedang melatih orang-orang yang berasal dari keluarga Jin di dalam persiapan untuk menghadapi pertempuran perebutan Pulau Jinshan. Dan untuk si Jin Muncong dilatih oleh Shenlang untuk menulis berbagai macam puisi dan juga menyalin beberapa puluh puisi yang diberikan oleh Shenlang untuk melatih daya ingat dan juga daya imajinasi yang dimiliki oleh si Jin Muncong. Bahkan saat ini Shenlang dia terus mengeluarkan semua arsip-arsip puisi dan juga karya sastra yang berasal dari zaman modern untuk sengaja buat bahan berlatih untuk si Jin Muncong. Dan untuk Jin Muncong dia pun bertekad untuk dapat menyelamatkan keluarganya. Dan untuk Jin Muncong sendiri dia juga udah berkembang jauh cuy. Padahal sebelumnya dia hanyalah tuan muda yang gak berguna, tapi sekarang dia memiliki ingatan yang sangat luar biasa berkat bantuan dari Shenlang tentunya. Dan setelah dia memilih dan juga melatih Jin Muncong, di sini Shenlang dia pun kembali ke tahap berikutnya yaitu persiapan pertempuran pihak militer. Dan untuk pertempuran itu sendiri akan diikuti oleh 100 orang yang berasal dari masing-masing infanteri. Tapi untuk Shenlang dia juga tahu dengan perlengkapan item yang dimiliki oleh keluarga Jin, ya ini terlalu remeh, terlalu lembut. Armor-armor yang mereka miliki enggak berguna dan jika digunakan tentunya mereka hanya akan kalah dong. Apalagi baja-baja yang mereka miliki hanyalah baja-baja berkualitas rendah. Dan jika dibandingkan dengan keluarga Tang, tentunya mereka semua pasti akan kalah dari segi armor dan juga alat tempur, ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia juga tahu dengan berbekal pengetahuan modern miliknya dia dapat menyuling baja-baja yang tidak berguna menjadi baja yang jauh lebih kuat daripada teknologi yang ada di zaman ini, pikir dari Shenlang. Dan benar saja kini beberapa waktu kemudian Shenlang telah menyiapkan dan juga mempersiapkan serta selesai membuat satu zirah untuk dapat dites berserta dengan pedangnya juga. Dan di sini salah satu dari mereka penjaga pun menyerahkan pedang hasil tempaan dari Shenlang yang membuat Patriarch yang melihatnya dia pun sungguh sangat kagum dengan benda ini karena ini terlihat sungguh sangat luar biasa. Dan untuk penjaga dia pun mengatakan kalau yang dia pegang adalah benda yang dimiliki oleh keluarga Tang dan jika diadu bagaimana. Dan ketika diadu ternyata langsung jebol dan rusak pedang yang dimiliki oleh keluarga Tang, sedangkan pedang yang mereka tempa sungguh sangat luar biasa dan kokoh. Dan di sini penjaga juga mengatakan lihat ini adalah armor yang dimiliki oleh keluarga Tang dan silakan dicoba tuan, ucap dari seorang penjaga. Dan ketika dicoba oleh Patriarch,
langsung terbelah. Saking kuatnya pedang yang ditempa oleh Shenlang yang membuat Patria dia pun sungguh sangat kagum dengan pedang yang luar biasa yang telah diciptakan oleh Shenlang. Gila, ucap dari Patria, dan melihat respon itu membuat Shenlang dia pun puas karena memang ya pengetahuan yang ada di zaman ini masih terlalu cetek lah untuk dirinya. Selain menciptakan sebuah pedang, Shenlang dia juga menciptakan sebuah armor yang gak kalah kuat, dan ketika dicoba hanya lecet dikit nggak tembus, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Membuat Patriark dia pun sungguh sangat senang. Gila, luar biasa. Bahkan serangan langsung hanya meninggalkan lecet ucap dari Patriark yang membuat Shenlang ya, dia pun juga senang dengan hasil ciptaan yang sungguh luar biasa. Tentu saja ciptaanku ini, ucap dari Shenlang. Selain juga mempersiapkan itu semua, Shenlang dia juga mulai menginvestasikan otaknya, pikirannya untuk tahap selanjutnya dari keluarga Jin. Dan di mana langkah pertama Shenlang adalah memenangkan Pulau Jinsan. Dan setelah mendapatkan Pulau Jinsan, Shenlang dia pun berpikir untuk segera menghadapi Bang Yin Yuan. Dan setelah menghadapi Bang Yin Yuan, Shenlang dia pun juga mulai berpikir untuk menjadikan Pulau Wang Yan sebagai sebuah jebakan untuk menjerat dan juga menghancurkan mereka, orang-orang yang memiliki niat buruk kepada keluarga Jin. Ucap dari Shenlang. Untuk langkah keempat, aku akan membuat transisi yang sebelumnya keluarga kami bertahan akan menjadi keluarga yang akan menyerang. Ucap dari Shenlang. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, dan setiap lahap dan juga setiap langkah aku akan meminta hadiah dari Mulan. Ucap dari Shenlang yang sedang berhayal hadiah apa yang akan diberikan oleh Mulan kepada dirinya ketika dia telah berhasil membawa keluarga Jin muncak ke angkasa. Ucap dari Shenlang. Tapi ketika Shenlang sedang berhayal, di sini ada seorang penjaga yang melaporkan kalau ada seseorang yang datang ingin bertemu dengan Shenlang, yaitu Shu Qian. Ternyata dia selamat. Seperti yang diharapkan. Ucap dari Shenlang. Dan benar saja kini Shenlang dia pun datang menemui gadis Shu. Dan di sini Shenlang dapat melihat kalau ternyata Nona Shu dia terlihat sungguh sangat tajam. Tatapannya sungguh sangat tajam, sebuah tekad yang mencerminkan balas dendam. Dan di sini Shenlang dia juga melihat kalau ternyata Nona Shu kini tubuhnya banyak sekali lecet. Namun kedatangan dari Shenlang membuat Nona Shu dia pun mengatakan kalau 4 jam yang lalu dia telah bertemu dengan anak buah dari si bandit, anak buah dari si bajak laut yang telah membuang beberapa orang ke dalam sebuah sumur dan juga mencemarinya. Dan jika tidak segera dituntaskan maka akan ada wabah besar di kota ini, ucap dari Nona Shu. Dan itu membuat Shenlang dia langsung mengutus bawahannya untuk segera mengurus para bandit dan juga hancurkan mereka dan segera bersihkan kota-kota, ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk Nona Shu dia juga meminta kepada Shenlang untuk membantu dirinya menghancurkan Zhang Chong dan juga Zhang Jin, ucap dari Nona Shu yang meminta kepada Shenlang untuk membalaskan dendamnya. Dan untuk Shenlang, ya aku bisa melakukannya, tapi apakah kau mampu membayarnya? Ucap dari Shenlang. Ya, aku akan membayarnya berapapun harganya, ucap dari gadis ini yang membuat Shenlang dia berujar. Benarkah? Berapapun harganya? Ya, berapapun harganya, ucap dari Nona Shu sembari ngangkang yang membuat Shenlang. No. Enggak begitu juga dong, ucap dari Shenlang yang membuat Nona Shu. Jadi apa yang kau inginkan? Ucap dari Nona Shu yang kembali menutup selangkangannya. Waduh. Dan untuk dia berujar, tunggu. Kau nggak mandi berapa hari ini? Ucap dari Shenlang. Bau. Ucap dari dirinya yang membuat Nona Shu tentunya dia pun kesel. Kau Shenlang. Namun di sini Shenlang dia juga berujar, oke, aku cuma bergurau dan lupakan saja itu. Di sini Shenlang dia juga meminta kepada Nona Shu untuk membayar dengan sebuah tindakan di mana Shenlang dia ingin agar Nona Shu pergi dan juga merayu seseorang yang membuat Nona Shu dia pun bertanya siapa itu? Ya, itu adalah seorang putri sulung dari Raja Bajak Laut yang ada di kota Nuchao, yaitu Qiu Yao. Ucap dari Shenlang yang membuat gadis ini dia pun kaget dong ketika dia mendengar nama Qiu Yao. Karena dia tahu Qiu Yao adalah seorang bajak laut yang sangat terkenal, yang sangat-sangat jahat dan juga kejam. Tapi dia memiliki sifat yang sangat baik kepada wanita, terutama pada wanita cantik dan juga wanita lemah. Dan rumornya dia juga menyukai seorang wanita. Kau ingin aku menjadi mata-mata bagi dirinya? Ucap dari Nona Shu. Dan hal itu pun membuat Shenlang bisa dikatakan seperti itu juga, ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia juga mengatakan, bukankah kau katakan kalau kau bersedia membayar dengan apapun itu?
Ya, kau bayarlah dengan cara seperti itu, ucap dari Shelang. Tapi di sini Nona Shu dia pun mengatakan enggak bisa, itu terlalu berbahaya. Di mana Nona Shu dia juga mengatakan kalau saat ini keluarga Jin sudah terjebak dan juga setelah tersudut, apalagi saat ini banyak kekuatan besar yang mengincar keluarga Jin, mulai dari para bangsawan-bangsawan besar, Marquess dan juga beberapa orang lainnya lagi. Terutama inti dari balik ini semua adalah Kaisar. Kaisar mengincar keluarga Jin dan keluarga Jin benar-benar akan hancur, ucap dari Nona Shu. Dan di sini Nona Shu dia juga tahu kalau dalam dari balik ini semua adalah Kaisar, tapi Kaisar menggerakkan Zhang Chong. Dan untuk mengalahkan Zhang Chong hanya ada orang yang memiliki tingkat starta yang kurang lebih sama dengan Zhang Chong, yaitu Pangeran Ketiga. Dengan kehebatan strategi yang kau miliki dan juga pengaruh besar yang dimiliki oleh putra Pangeran Ketiga akan membuat dirimu bisa mengalahkan Zhang Chong, ucap dari Nona Shu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Shu, dan hal itu pun ya memang benar juga pikir dari Shelang. Tapi di sini ketika Shelang sedang berpikir, Nona Shu dia pun mengatakan, Shelang, sudah, kau tidak perlu berpikir yang jauh-jauh. Dan asal kau tahu, Zurong dia bersama dengan Zhang Chong, mereka memiliki strata yang kurang lebih sama. Dan untuk Zurong, dia adalah orang dari Pangeran Ketiga. Dan jika kau memiliki pengaruh dan juga dukungan seperti Pangeran Ketiga, akan membuat dirimu tentunya akan semakin kuat untuk dapat bersaing dengan putra mahkota, ucap dari gadis ini. Dimana gadis ini dia juga mengatakan jika saja Shelang mau melepaskan dirinya, maka dia akan mendekati Pangeran Ketiga dan akan menjadi selir dari Pangeran Ketiga. Dan itu akan membuat aku kaya dan kau juga akan kaya. Kau akan menjadi penasehat putra ataupun Pangeran Ketiga dan kau akan mendapatkan semua uang dan juga kekuasaan serta kekayaan. Dan kita bisa maju bersama-sama, ucap dari Nona Shu yang ingin bekerja sama dengan Shelang, mempengaruhi dan juga menguasai Pangeran Ketiga hingga menjadikannya persaing untuk putra mahkota. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Shu yang dekat-dekat dengan Shelang membuat Shelang, aduh bau, jangan deket-deket lah, ucap dari Shelang yang membuat Nona Shu dia pun kesal tentunya. Kau ini, ucap dari Nona Shu. Tapi di sini Nona Shu dia juga mengatakan, sudah ayolah kita pergi langsung ke Pangeran Ketiga, ucap dari Nona Shu. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan enggak, dia nggak bisa pergi meninggalkan keluarga Jin. Mendengar Shelang yang ingin tetap bertahan di keluarga Jin yang udah sekarat, membuat Nona Shu dia pun mengatakan kalau keluarga Jin benar-benar akan hancur, jadi nggak perlu tinggal di tempat ini, kita harus pergi menuju Pangeran Ketiga, ucap dari Nona Shu. Tapi Shelang mengatakan enggak, karena dia mencintai Mulan dan juga orang tuanya serta adik laki-lakiku dan juga keluargaku, menyukai juga menyayangi keluarga ini, ucap dari Shelang. Dan mereka adalah keluargaku dan semua yang aku lakukan hanya untuk melindungi keluargaku, ucap dari Shelang. Kau ini idealis lah, ucap dari Nona Shu. Tapi di sini Nona Shu dia juga mengatakan, hey Shelang, asal kau tahu, kau terlalu idealis, ucap dari Nona Shu. Di mana Nona Shu dia pun mengatakan kalau sepertinya pembicaraan mereka nggak berguna, jadi dia akan pergi menuju Pangeran Ketiga. Dan Shelang saat ini juga telah berhutang kepada dirinya karena dia telah memberitahukan kepada Shelang kalau para bandit telah merusuh di kota ini, ucap dari Nona Shu. Namun di sini Shelang dia juga tahu kalau Nona Shu pasti berpikir kalau mereka akan kalah dalam perebutan Pulau Jinsan. Tapi di sini Shelang pun mengatakan kalau sejatinya, hey, aku tahu kalau kau berpikir kalau kami pasti akan kalahkan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Nona Shu. Tapi di sini Nona Shu dia juga mengatakan kalau semuanya pasti akan kalah, mengingat mereka gak punya bakat dalam hal menulis sastra, seni bela diri ataupun pasukan, dan juga perlengkapan yang dimiliki oleh keluarga Jin juga lemah dibandingkan keluarga Tang, ucap dari Nona Shu. Dan hal itu pun sangat benar. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan, tunggu dulu, tunggu beberapa hari lagi, dan jika kami menangkan pertempuran dari Pulau Jinsan, maka kau akan mengikuti semua rencanaku, dan jika tidak dan kami kalah, maka aku akan mengikuti rencanamu, ucap dari Shelang yang akan bermain bersama dengan Nona Shu. Dan untuk Nona Shu, dia bersetuju dengan permainan yang diberikan oleh Shelang, walaupun dia agak kesal tentunya dengan Nona Shu. Tapi mereka mengatur sebuah rencana dan mereka bekerja sama untuk menghancurkan Zhang Chong dan Zhang Cui. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Udah Isa cuy.